kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita di setiap pagi kita. Mari sama-sama kita akan menghadiri tahta Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Di pagi ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah melawat kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kami sangat terkagum akan
siap Tuhan menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya kami siap Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang sama-sama cinta Tuhan Yesus, kita angkat kedua tangan kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Berlalu, bila bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi siapa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari menari buat Yesus. Lalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kiranya kita menyatukan hati kita akan mendengar lawatan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya waktu Tuhan sangatlah yang terbaik buat kita. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Syukur Tuhan Yesus.
Tuhan, damai kehidupan kami Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, haleluya. Saya senang sekali kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tahu hari ini kita diberikan kesehatan. Hari ini ada sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Saya tahu saudara-saudara, masa-masa di mana saudara dan saya sedang jalani hari-hari ini masih disebut masa pandemi. Bahkan Menteri Keuangan kita mengatakan, memprediksi pandemi ini nanti akan menjadi endemi. Nah, apapun itu saudara-saudara, mari kita mendengar, mari kita melihat apa yang Alkitab katakan, apa yang Yesus ajarkan di tengah segala situasi yang bagaimanapun. Karena firman Tuhan ini bernilai kekal, sangat up to date di segala masa, di sepanjang zaman. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Firman Allah dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, oleh karena itu jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan kepada Allah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hendaklah saudara dan saya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya
Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Mari kita melihat apa yang Yesus kerjakan di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Dia kerap kali mengucap syukur kepada Bapanya di surga. Dan saudara melihat bagaimana pekerjaan Allah melalui Tuhan Yesus. Ada begitu banyak mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Dan itu diawali dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Alkitab kita mencatat dalam Yohanes 11 ayat 41. Yesus menengadah ke langit. Lantas Yesus berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengar aku." Saudara, diawali dari pengucapan syukur Tuhan kepada Bapanya yang di sorga. Karena dia yakin, dia tahu Bapanya bekerja melalui dirinya. Dan dengan pengucapan syukur yang dia berikan kepada Bapanya. Saudara-saudara melihat happy ending kan? Waktu Yesus mengatakan keluar kepada Lazarus, maka Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, dia bangkit dari kematian. Dia berjalan keluar dari kuburnya. Dan semua diawali dari pengucapan syukur Tuhan Yesus kepada Bapanya. Apa yang terjadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang lebih? Bahkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Alkitab berkata, saudara-saudara, Yesus mengambil bekal anak kecil yang 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepada Yesus. Kemudian Yesus menengadah ke langit. Yesus mengucap syukur kepada Bapanya. Kemudian dia memecah-mecahkan roti tersebut dan 12 murid-muridnya turut membagikan kepada 5.000 orang lebih. Hasilnya adalah mereka kenyang, masih sisa 12 bakul. Diawali dengan pengucapan syukur Tuhan Yesus kepada Bapanya yang di surga. Saudara-saudara, firman Tuhan menceritakan bagaimana Yesus melayani ke sana kemari. Dan seringkali Yesus menengadah ke langit, menaikkan syukur kepada Tuhan. Itu artinya saudara-saudara, mari kita belajar untuk melibatkan Tuhan kita dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam saudara dan saya mengambil keputusan, dalam pelayanan kita, dalam seluruh bidang kehidupan kita. Mari kita akan belajar mengucap syukur. Sebab ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ada pelipat gandaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan melihat ada ucapan syukur keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara dan saya hanya memiliki kemampuan 10, tapi dalam mujizat Tuhan, dalam kewenangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, ketika Tuhan bekerja melalui hidup kita, maka tidak mustahil kita bisa menghasilkan 1000. Saya tidak sedang berbicara mengenai jumlah, mengenai nominal, tapi saya sedang berbicara mengenai iman kita kepada Tuhan. Dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, ada kuasa yang dihasilkan. Dan ini berbicara tentang pelipat gandaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Jadi jangan mudah menyerah. Di tengah situasi yang seperti sekarang, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mulailah, awalilah dengan pengucapan syukur. Saya yakin mujizat pun menjadi bagian hidup saudara dan saya. Ini menjadi bagian keseharian, kewajaran bagi kita anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan melihat ada pengucapan syukur, kita naikkan kepada Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Kalau ada pertanyaan, ketika saudara dan saya menghadapi situasi-situasi yang mungkin membingungkan, menakutkan, menggelisahkan, mencemaskan untuk saudara dan saya hari-hari ini. Sampai kapan Tuhan? Mungkin ada pertanyaan demikian dan sampai kapan Tuhan akan mendengar doa kita? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lelah untuk cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Kerjakan saja, ya. Apa yang Tuhan inginkan dengan pengucapan syukur. Apa yang saudara dan saya bisa kerjakan. Yang menjadi bagian kita. Yang harus kita kerjakan. Mari kita lakukan dengan pengucapan syukur kepada Tuhan.
Saya sangat yakin dan percaya, sekali lagi, mujizat bukan hal yang tidak bisa saudara dan saya alami. Di masa-masa yang seperti ini, ketika mungkin banyak orang meragukan adanya mujizat, dan mereka berpikir mujizat itu adalah cerita lama yang hanya terjadi dalam kisah pelayanan Yesus di bumi ini, dalam kisah yang pernah terjadi, tercatat dalam perjanjian lama di Alkitab kita. Tapi saya yakin dan percaya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara dan saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menunjukkan kepasrahan kita, menunjukkan penyerahan hidup kita kepada Tuhan, menunjukkan keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan, akan kemampuan dan kesanggupan Tuhan, maka saya yakin, saudara-saudara, Tuhan akan melakukan hal yang di luar nalar kita, karena saya tahu Tuhan itu bekerja bahkan di atas akal manusia. Ada saat memang saya merasa diri saya tidak mampu, saya merasa diri saya kecil, tapi itu saat dimana saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya belajar untuk mempercayai kesanggupan Tuhan, melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih ajaib dari apa yang saya doakan dan yang sanggup saya pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dan libatkan Tuhan dalam hidup kita. Maka saya yakin belas kasihan Tuhan akan dicurahkan. Ketika saudara butuh hikmat Tuhan, saudara butuh pertolongan Tuhan, Tuhan akan tuntun saudara. Tuhan akan menolong saudara dan saya, sehingga menapaki hari-hari ini ke depan saudara dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan kita Allah yang bekerja sampai hari ini. Jangan pernah kehilangan iman. Di saat-saat seperti ini mungkin menjadi saat-saat genting bagi beberapa orang, karena mereka mungkin sedang meragukan apa yang akan terjadi ke depan. Sebuah bayang-bayang yang semu, harapan yang mungkin akan patah di tengah jalan karena berbagai macam situasi dan keadaan yang sedang dialami oleh umat manusia sekarang ini. Di antaranya juga adalah umat Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara tentang kuasa dalam pengucapan syukur. Mulai mengucap syukur. Bagaimana cara yang tepat untuk mengucap syukur? Belajarlah terus mengucap syukur di tengah situasi kondisi apapun. Ketika saudara berkelimpahan, ketika saudara diberkati dengan cara-cara yang membuat hati saudara menjadi bersukacita oleh karena semua terpenuhi, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi bahkan di tengah situasi yang seolah-olah kita tidak punya alasan untuk bersyukur, saudara dan saya mulai bersyukur kepada Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan. Maka saya percaya saudara-saudara, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Masa-masa pandemi ini sekali lagi masih akan kita jalani, dan kalau prediksi pemerintah melalui Menteri Keuangan mengatakan pandemi ini akan menjadi endemi, artinya saudara dan saya harus mulai bergaul. Kita hidup bersama ya dengan COVID-19. Memang kita harus lakukan bagian kita. Adanya vaksinasi, kita harus melakukan secara ketat protokol kesehatan, dan mungkin ada reformasi di bidang kesehatan. Tapi apapun itu saudara-saudara, mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Yakinlah akan pertolongan Tuhan. Tuhan kita bukan manusia. Dia Allah yang berjanji dan pasti akan menepati janjinya. Maka pegang janji Tuhan, berjalan sesuai dengan janji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Ini firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Saya percaya hari ini, ketika saudara mulai belajar mengucap syukur dengan keadaan saudara, ada sesuatu yang sedang terjadi di alam roh. Firman Allah katakan, apa yang kamu ikat di muka bumi ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Saya tidak bermaksud memaksakan ayat ini dalam konteks pembicaraan saya hari ini. Tapi yang saya ingin sampaikan, ketika saudara dan saya mulai belajar mengucap syukur dengan tulus kepada Tuhan, saudara dan saya sedang mempersiapkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan untuk mulai bekerja, berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, lebih dahsyat dari apa yang saudara sanggup pikirkan dan doakan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih
cukup tinggi penularannya. Dan masih ada banyak orang-orang yang mungkin sedang ketakutan, hidup dalam kecemasan mengenai apa yang akan mereka makan, minum, pakai, mengenai bagaimana mereka harus mempersiapkan masa depan mereka, dan berbagai macam kebutuhan yang harus tertunda, berbagai macam keperluan yang harus tertahan. Kami tahu Tuhan, kami tahu seolah-olah tidak ada alasan untuk kami bersyukur melihat kondisi sekarang. Tapi biarkan hari ini sesuai dengan firman-Mu, kami mau belajar menengadahkan wajah kami ke langit, melihat kemuliaan Tuhan di sana. Ketika ada jalan buntu di kiri kanan, muka belakang kami masih bisa melihat Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Dan kami mulai belajar bersyukur, mempercayakan hidup kami. Kami akan melihat sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan akan terjadi. Karena Allah yang mengerjakannya jauh lebih besar, lebih hebat dari yang kami pikirkan. Dan yang sanggup kami doakan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Allah yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.